Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Musfiatul Munfirah dari program studi akuntansi mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan hasil review dari jurnal World Leadership Structure and Earning Quality Evidence from Quad Manufacturing Firms in Nigeria. Yang pertama mengenai pendahuluan. Mengenai latar belakang, sistem pelaporan keuangan dirancang untuk memberikan informasi keuangan yang relevan dengan nilai bagi semua pengguna, dan sistem tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat mengekang penggunaan manajerial dari aktivitas manajemen laba oportunistik. Mungkin diperlukan manajemen laba bentuk akuntansi kreatif seperti mencatat penjualan yang diantisipasi sebagai omset untuk tahun ini atau pengurangan biaya penelitian dan pengembangan. Ini mungkin juga melibatkan penggunaan akrual diskresioner, akumulasi biaya yang masih harus dibayar dalam upaya untuk memberikan gambaran yang berbeda tentang kesejahteraan keuangan perusahaan. Bukti kesalahan tersebut disorot oleh skandal pelaporan yang mengguncang sektor keuangan dan non-keuangan. Erosi dalam kualitas laba tersebut menyebabkan investor menjadi kurang percaya diri dalam integritas angka akuntansi dan dengan demikian tidak dapat membuat keputusan investasi yang tepat. Oleh karena itu, literatur dipenuhi dengan masalah-masalah yang mengganggu dewan direksi sebagai focal point utama dari pembahasan tata kelola perusahaan. Diskusi tentang ukuran dewan, proporsi NED, dualitas CEO, representasi perempuan, di antara beberapa lainnya telah muncul. Menurut Jensen, tahun 1993, dewan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan operasional suatu perusahaan. Dewan menentukan aturan untuk kepala eksekutif, yaitu CEO atau direktur eksekutif mengenai rencana perekrutan, pemberhentian, dan kompensasi, dan memberikan nasihat tingkat tinggi. Mengenai riset gap, menurut EZ tahun 2017, menyelidiki hubungan antara mekanisme tata kelola perusahaan dan manajemen laba di Nigeria. Hasil penelitian menemukan bahwa rapat pengurus dan jenis kelamin pengurus memiliki hubungan negatif tidak signifikan, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan. Rapat komite audit positif dan signifikan pada 10%. Dari penelitian Abdul Malik dan kawan-kawan pada tahun 2015, meneliti hubungan antara pemantauan dewan, pelatihan, dan kualitas pelaporan keuangan di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi direktur berhubungan positif dan signifikan dengan manajemen laba akrual dan real, sedangkan proporsi direktur independen negatif dan tidak signifikan. Pelatihan dan outsourcing fungsi audit internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen akrual dan laba real. Menurut Holtz dan Sarloneto pada tahun 2014, menyelidiki pengaruh struktur dewan terhadap kualitas informasi akuntansi di Brazil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi dewan dan pemisahan peran ketua dan direktur eksekutif berpengaruh positif terhadap relevansi informasi akuntansi. Keinformatifan laba dipengaruhi secara positif dan independensi dewan, tetapi dipengaruhi secara negatif oleh ukuran dewan yang lebih besar atau lebih dari 9 anggota. Mengenai fenomena gap, literatur tentang bidang penelitian ini di Nigeria hanya sedikit. Osemene pada tahun 2012 mengamati bahwa mayoritas perusahaan Nigeria didorong oleh kebutuhan untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan yang merugikan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, manajer dapat terlibat dalam keterlibatan manipulasi pendapatan untuk memenuhi atau mengalahkan perkiraan analis. Beberapa studi oleh Isa dan Faruk pada tahun 2018 dan Madukba dan Obgonaya pada tahun 2017 berfokus pada bank penyimpan uang, sedangkan studi oleh EZ pada tahun 2017 berfokus pada 6 perusahaan produk makanan. Studi ekstensif lainnya dilakukan oleh Obigbemi dan kawan-kawan pada tahun 2016
pada sampel 137 perusahaan yang dikutip dari periode 2003 sampai 2010. Ini adalah periode sebelum penerapan wajib standar pelaporan keuangan internasional di negara tersebut. Dari rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh antara ukuran dewan dan kualitas laba perusahaan manufaktur di Nigeria. Yang kedua, bagaimana pengaruh antara komposisi dewan dan kualitas laba perusahaan manufaktur di Nigeria. Yang ketiga, bagaimana pengaruh antara independensi dewan dan kualitas laba perusahaan manufaktur di Nigeria. Yang keempat yaitu bagaimana hubungan antara dualitas CEO dan kualitas laba perusahaan manufaktur di Nigeria. Dari tinjauan pustaka yaitu mengenai teori singkat, menurut Lee di tahun 2014, teori keagenan sangat relevan dengan pemahaman tata kelola perusahaan pada perusahaan modern. Jensen dan McLean tahun 1976 mendefinisikan hubungan keagenan dalam istilah kontrak di mana satu atau lebih orang prinsipal melibatkan orang lain atau agen untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada agen. Paradigma teori keagenan pertama kali dirumuskan oleh Ross pada tahun 1973. Istilah ini pertama kali dikaitkan dengan biaya agensi oleh Jensen dan McLean pada tahun 1976. Berakar pada ekonomi informasi, teori keagenan membahas masalah yang terjadi ketika tujuan pihak yang bekerja sama berbeda. Konflik keagenan diperparah oleh masalah asimetri informasi. Teori keagenan mencoba menyelesaikan dua masalah yang biasanya terjadi ketika satu pihak atau prinsipal mendelegasikan pekerjaan ke pihak lain atau agen. Yang pertama adalah konflik tujuan antara prinsipal dan agen dan biaya yang terkait dengan meminimalisasi perbedaan tersebut. Dan kedua adalah masalah berbagi risiko ketika preferensi risiko kepala sekolah dan agen berbeda. Menurut Davis dan kawan-kawan pada tahun 1997, teori agensi menyediakan cara yang berguna untuk menjelaskan hubungan di mana para pihak kepentingan bertentangan dan dapat lebih diselaraskan melalui pemantauan yang tepat dan sistem kompensasi yang direncanakan dengan baik. Teori keagenan berfungsi sebagai dasar pemikiran hukum perusahaan serta prinsip dan peraturan tata kelola perusahaan. Teori agensi berpendapat bahwa tata kelola perusahaan terutama berurusan dengan tiga jenis konflik, yaitu pemegang saham dan manajer, pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas, dan pemegang saham dan non-pemegang saham. Menurut Hart tahun 1995, percaya bahwa subjek tata kelola perusahaan muncul ketika dua kondisi digabungkan. Pertama, ada masalah keagenan atau konflik kepentingan yang melibatkan anggota organisasi. Kedua, biaya transaksi sedemikian rupa sehingga masalah keagenan ini tidak dapat ditangani melalui kontrak. Pasar keuangan menangkap biaya agensi ini sebagai kerugian nilai bagi pemegang saham. Metode penelitian. Populasi penelitian terdiri dari semua perusahaan manufaktur yang dikutip dari Bursa Efek Nigeria pada tanggal 1 Januari 2017. Perusahaan-perusahaan tersebut diklasifikasikan dalam 11 sektor, yaitu pertanian, konstruksi, barang konsumsi, layanan keuangan, kesehatan, barang-barang industri, teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya alam, minyak gas, jasa, keperluan, dan konglomerat. Populasi terdiri dari 173 perusahaan di 11 sektor. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan memilih 45 perusahaan di sektor konglomerat, barang konsumsi, dan barang industri. Data penelitian berasal dari sumber sekunder. Data sekunder diambil dari laporan tahunan perusahaan manufaktur yang dipilih. Penelitian ini menggunakan teknik regresi berganda dalam menguji hipotesis yang dirumuskan. Rambut dan kawan-kawan pada tahun 2006 mendefinisikan teknik regresi berganda, yaitu sebagai teknik statistik yang menganalisis hubungan antara variabel dependen dan beberapa variabel independen dengan mengestimasi koefisien persamaan pada garis lurus. Hasil dan pembahasan. Informasi keuangan dari perusahaan manufaktur yang dipilih selama periode 6 tahun dari 2011 hingga 2016 diperoleh atau tergantung ketersediaannya ini memunculkan kumpulan pengamatan data panel.
Hasil empiris menunjukkan ukuran dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba kualitas. Sebaliknya, Khashoggi dan Rahman pada tahun 2013 di Iran melaporkan efek negatif yang tidak signifikan dari ukuran dewan. Hipotesis yang kedua menunjukkan komposisi dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laba. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar keputusan berasal dari komite tingkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi direktur non-eksekutif memiliki nilai negatif dan kualitas laba berpengaruh signifikan secara statistik. Ini sesuai dengan penelitian oleh Abdul Malik dan kawan-kawan pada tahun 2015 di Malaysia, ketika mereka melaporkan efek negatif dan tidak signifikan antara proporsi direktur independen dan manajemen laba. Sementara Basley pada tahun 1996 di USA menunjukkan bahwa proporsi direktur luar lebih tinggi untuk perusahaan non-penipuan dan lebih rendah untuk perusahaan penipuan. Hasil empiris menunjukkan bahwa dualitas CEO adalah positif dan signifikan secara statistik. Serupa dengan hal tersebut, studi Holtz dan Sarlo Neto pada tahun 2014 di Brazil menunjukkan bahwa dualitas CEO berpengaruh positif terhadap relevansi informasi akuntansi.